Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin Anda sekalian tidak ada yang sakit kusta. Karena kalau sakit kusta, mungkin dinas kesehatan sudah tangkap dan karantina. Karena sampai sekarang rupanya sakit kusta itu masih menular. Maka biasanya orang dikarantina atau diasingkan kalau kena sakit kusta. Barangkali secara fisik Anda dan saya sehat, tidak sakit kusta. Tetapi perlakuan atau tanda-tanda yang dialami oleh orang-orang kusta seperti zaman Perjanjian Lama, mungkin juga pernah kita alami. Ataupun sekarang masih kita alami. Merasa pernah ditolak, merasa pernah dianggap najis, merasa pernah tidak boleh bergabung dalam perkumpulan atau komunitas tertentu, merasa tidak diterima karena kelemahan dan kekurangan, atau merasa pernah diberi cap sebagai orang yang berdosa. Ataupun juga barangkali seorang kusta itu tidak punya harapan untuk sembuh. Karena zaman itu ketika seorang dikatakan sakit kusta, yang boleh menilai bahwa orang itu telah sembuh adalah imam-imam. Dan imam-imam itu melakukan praktek di dalam bait Allah. Sementara seorang penyakit kusta tidak boleh mendekati bait Allah. Bagaimana ia mendapatkan vonis atau keputusan ia telah sembuh? Maka sekali disebut kusta, tidak ada harapan untuk dipulihkan kembali. Ibu bapak, saudara-saudari, kalau ciri-ciri ini ada pada diri kita, atau sekurang-kurangnya kita pernah mengalami seperti itu, kehilangan pengharapan, merasa beban hidup terlalu banyak, merasa diasingkan, merasa dinilai orang yang bersalah, apa yang kita buat? Injil hari ini mencatat bahwa orang-orang yang disebut kusta itu pergi menemui dan mendekati Yesus. Dan mereka berteriak, dikatakan meskipun dari jauh, Yesus Guru, kasihanilah kami. Maka inspirasi pertama, kemana Anda berseru, kemana Anda berteriak ketika menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Hari ini Yesus dan bacaan-bacaan kitab suci mengundang kita mendekati Yesus, menemui Yesus dan berseru kepadanya. Persoalan tidak langsung selesai ketika Anda datang berseru. Ketika Anda pergi menemui Yesus. Yesus hanya katakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Sekali lagi tidak mungkin. Tidak mungkin mereka pergi menemui imam-imam. Karena imam-imam itu praktek atau berkarya atau bertugas di bait Allah. Dan mereka tidak bisa mendekati bait Allah. Maka rasa-rasanya jawaban Yesus ini jawaban yang juga mengambang. Tidak jelas dan tidak pasti. Dan saya rasa banyak di antara umat, banyak di antara kita yang mungkin mengalami itu. Sudah datang berseru kepada Tuhan,
sudah berdoa berhari-hari, berkali-kali, setiap waktu, masalah tidak pernah selesai. Rasa-rasanya Tuhan hanya melihat, Tuhan hanya memandang dari jauh. Tetapi bagi seorang murid Yesus, bagi seorang beriman, kata-kata itu ternyata membawa berkat. Injil mencatat ketika mereka mau pergi untuk melapor kepada imam-imam, dikatakan mereka semua mengalami kesembuhan. Semuanya menjadi tahir kembali. Naaman dalam bacaan pertama, kalau Anda baca kisah sebelumnya, juga protes ketika Nabi Elisa hanya menyuruh pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Naaman panglima perang kerajaan Asyur itu, kerajaan Syria, mau melihat bahwa bagaimana Elisa menggerak-gerakkan tangan, berdoa atau menyuruh dia untuk melakukan sesuatu supaya sembuh. Tapi ternyata sederhana, pergi saja mandi 7 kali di sungai Yordan, pasti sembuh. Ibu bapak, saudara-saudari, inspirasi kedua adalah kadang-kadang kita mencari sensasi bahwa Tuhan berkarya dalam hidup. Kalau hanya sederhana, biasa, hanya sambut komuni, hanya doa rosario, itu tidak ada mujizat, tidak ada tanda-tanda. Rasa-rasanya Tuhan tidak menjawab. Kalau heboh, langsung sembuh, langsung sehat, langsung persoalan selesai, mungkin itu yang kita cari. Inspirasi hari ini yang kedua adalah belajar menangkap karya dan belas kasih Tuhan melalui peristiwa-peristiwa biasa dan sederhana. Sangat sederhana. Tetapi ketika dilihat itu sebagai tindakan Tuhan, orang akan mengalami mujizat. Dan inspirasi yang ketiga adalah ia akan kembali untuk bersyukur. Bersyukur dan menyembah Allah, memuliakan Allah. Dan dengan memuliakan Allah, dikatakan tadi orang Samaria yang sudah sembuh itu, ia berseru dan memuliakan Allah. Bukankah seruannya itu dan memuliakan Allah itu adalah sebuah kesaksian? Bukankah itu caranya dia memperkenalkan kepada orang lain bahwa Tuhan memang berbelas kasih? Maka ibu bapak, saudara-saudari sekalian, Anda dan saya bisa memberi kesaksian tentang Allah yang Maha Kuasa, tentang belas kasih Allah melalui ungkapan syukur, melalui pujian, melalui juga ketika Anda datang menyembah Tuhan. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, semoga kita senantiasa berusaha mendekati dan pergi menemui Yesus. Kalau Anda kesulitan, datanglah menemui Yesus. Saya yakin Anda akan mendapatkan jawabannya. Dan kalau toh jawaban Yesus biasa-biasa saja, sederhana saja, lihatlah itu tetap sebagai karya Allah. Dan ketika Anda melihat itu sebagai tindakan dan karya Allah, Anda akan kembali bersyukur, memuji Allah, dan menyembah Dia. Dan pada akhirnya Tuhan akan berkata kepada kita, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.